Kita lanjut ya. Nah, ini adalah tujuan geopark ya. Jadi, untuk menjadi anggota GGN UNESCO ya, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi di sini ya. Mungkin yang pertama, memang harus wilayah tersebut sudah ditetapkan sebagai geopark nasional di negaranya ya. Dan memiliki batas-batas yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi memang harus ada poligon dari areanya atau boundary-nya ya. Harus jelas batas-batas di mana wilayah yang akan dilindungi atau dilakukan konservasi sebagai geopark ya. Dan memiliki kawasan yang cukup luas ya untuk pembangunan ekonomi lokal serta minimal ada 3 kegiatan yang berlangsung. Nah, di geopark ini ya, yang pertama konservasi ya, pendidikan dan geowisata gitu ya. Geowisata ini hubungannya ke pembangunan ekonomi yang berkelanjutan itu ya. Untuk konservasi ya, konservasi mungkin sudah jelas ya untuk melindungi situs-situs geologi ya. Lalu geowisata hubungannya mungkin ke pengembangan ekonomi ya atau pembangunan ekonomi. Dan untuk pendidikan eh, hubungannya ya ini ke bidang sebagai wadah tempat belajar ya. Makanya dasar dibentuknya teknik kebumian atau geosains di Universitas Jambi sebenarnya ya ini adalah untuk mendukung agar Geopark Merangin ini bisa bergabung dengan UGGP ya atau UNESCO Global Geopark. Nah itu salah satu syarat ya. Jadi saya memang pernah melakukan drafting untuk pengajuan Geopark ya waktu itu kalau nggak salah ya memang dulu saya melakukan itu di Bojonegoro ya kerjasama dengan Pemdanya. Jadi dulu masih bergabung di konsultan di UKN ya. Jadi emang salah satu poin pentingnya ini adalah bidang pendidikan. Jadi di daerah geopark tersebut harus ada universitas yang berhubungan dengan kebumian mungkin ya sehingga geopark ini bisa sebagai wadah untuk wadah mungkin sebagai kuliah lapangan seperti itu contohnya ya, yang seperti kita lakukan saat ini. Oke, selanjutnya next ya. Nah, ini untuk sejarah geopark masih ya. Jadi sampai saat ini tahun 2020 ya, ada 44 negara yang telah bergabung dalam GGN ya, atau Global Geopark Network. Dengan jumlah geopark yang paling banyak ada di negara Cina. Tadi ada 41 UGG ya, UNESCO Global Geopark. Sedangkan geopark di Indonesia memiliki 5 taman geologi yang diakui oleh GGN, yaitu Batur Global Geopark ya, yang ada di Bali, Gunung Sewu Geopark ya ada di Jogja, ada 3 provinsi sebenarnya, ada 3 kabupaten dan 3 provinsi, Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur apa ya saya lupa. Nanti kita jelaskan, kita jabarkan lebih detail ya di tiap-tiap situs ini. Lalu Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ya, lalu Rinjani Lombok UGGP ya, ini yang tadi saya lupa ya, dan Toba Caldera ini yang paling terbaru ya. Dan rencana pemerintah RI akan mengajukan beberapa geopark baru untuk sebagai daftar anggota GGN. Gitu ya. Ini adalah link untuk masuk ke websitenya ya, website resmi dari unesco.org ya, tentang geopark. Kita lanjut ya. Nah, ini untuk geopark yang ada di Indonesia ya. Yang pertamanya adalah Batur UNESCO Global Geopark. Jadi ini ya, Batur UNESCO ini ya, Batur UNESCO Global Geopark is located in Northeast Bali ya. Jadi di ini ya, timur laut dari Bali ya. The most popular in international tourist destination in Indonesia ya. Jadi destinasi paling populer ya yang ada di Indonesia ya. It cover an area of 370.5 km persegi
dan di ketinggian sekitar 920 sampai 2152 meter di atas permukaan laut ya. Nah, ini satu lagi yang penting ya, di outer caldera wall surround the inner caldera wall ya, Mount Batur and the lake. Jadi kaldera terluarnya ini mengelilingi bagian dinding dari kaldera yang bagian dalam ya. Jadi di dalamnya itu ada Gunung Batur dan danau ya, danau Baturnya mungkin ya, sering namanya. Nah, ini adalah yang atas ini mungkin jargonnya ya, jargon dari Batur UNESCO Global Geopark ya. In the middle of the first caldera emerged Mount Batur volcano which has a second caldera. Jadi di tengah dari kaldera pertama muncul Gunung Batur ya, yang memiliki kaldera kedua ya. Nah itu. Jadi mungkin fasenya dari Gunung Batur ini sebelumnya adalah Gunung Purba ya. Lalu Gunung Purba ini mengalami erupsi ya, yang bersifat eksplosif mungkin ya, sehingga terbentuk kaldera pertama yang sangat besar mungkin. Lalu Gunung Batur ini mulai aktif lagi dengan munculnya gunung baru ya. Lalu gunung baru ini mengalami erupsi yang kedua sehingga terbentuk kaldera yang kedua ya. Nah ini setelah itu di dalam kaldera kedua ini muncul Gunung Batur, mungkin penjelasannya mungkin seperti itu ya. Nah, dan di sekitar Gunung Batur ini terdapat danau yang merupakan kaldera ya, atau danau vulkanik. Nah, jadi kaldera yang terisi air sehingga menjadi danau ya intinya ya. Nah, ini adalah pesona alamnya ya, atau landscape-nya dari si Batur UNESCO Global Geopark. Nah, ini tidak hanya kajian dari sisi geologisnya ya yang dikedepankan di sini, tapi juga dari sisi ini ya, ekologi mungkin ya kita hubungkannya ya. Jadi dengan memberikan atau memasukkan benih-benih ikan di danau di apa, Batur Geopark ini ya, itu. Dan juga ini juga ada orang menari sebenarnya gambar di sini ya. Ini adalah melambangkan aspek dari wisatanya ya. Jadi di sini sebenarnya sudah sangat lengkap ya, sehingga diakui oleh UNESCO sebagai UGG ya, atau UNESCO Global Geopark. Kita lanjut. Ini adalah geopark kedua yang ada di Indonesia ya, yang sudah diakui oleh UNESCO. Namanya Gunung Sewu ya. Atau kalau kita artikan bahasa Indonesia ini adalah Gunung Seribu ya. Nah, Gunung Sewu ini berada di lokasi selatan dari di pegunungan selatan ya, di East Java, Jawa Timur. Lalu Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini terbentang mulai dari timur sampai barat ya, sepanjang 120 km. Dan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini stretching across several regency ya. Jadi ada beberapa kabupaten mungkin ya. Ada Gunung Kidul berada di beberapa kabupaten ya. Gunung Kidul, Wonogiri, dan Pacitan ya. Dan 3 provinsi juga. Gunung Kidulnya adalah provinsi Yogyakarta, Wonogiri ini adalah Central Java atau Jawa Tengah, Pacitannya adalah Jawa Timur ya. Dan lanjut ya, jadi geopark Gunung Sewu ini adalah landscape karst tropis klasik ya, di bagian tengah dari selatan Pulau Jawa ya, yang terkenal di dunia, dan didominasi oleh batuan gamping ya, atau limestone. Dan batu gamping ini berumur neogen sampai dengan berumur neogen ya, dan terdiri dari
Calcareous tufa